sehat semuanya kan? Tadi sudah berdoa ya. Sekarang pelajaran kita pelajaran IPA ya. Kemarin kita sudah mencatat tentang tumbuhan ya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi dari tumbuhan. Ya, sekarang ini ada Bapak punya sesuatu ya, di dalam sini ada pelajaran kita, ini namanya Big Book ya, buku besar. Ya, di dalam sini ada pelajaran yang akan kita pelajari tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu sebelum kita bicara bagian-bagian dari tumbuhan itu apa aja? Ya, tumbuhan itu ada apa aja? Ada batang, ada daunnya, ada apa lagi? Ada buahnya, ada apa lagi? Ada bunga. Nah itu ya. Nah sebelumnya tujuan kita belajar tentang materi tumbuhan ini agar kalian dapat memahami ya, apa bagian-bagian dari tumbuhan itu dan apa fungsi dari bagian-bagian masing-masing tumbuhan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, di buku besarnya ya, tentang tumbuhan ya. Nah, salah ya. Nah, nih kita lihat di sini ya. Di bagian tumbuhan ya dan fungsinya tuh ya, ada gambar gunung, ada tumbuhannya, ada pohon di sini ya. Selanjutnya kita buka ke halaman selanjutnya ya. Nah di sini ya, di sini tumbuhan yang kita ketahui itu beraneka ragam ya. Nah tetapi secara umum walaupun tumbuhan beraneka ragam kan ada pohon apa aja? Ada pohon rambutan, ada pohon apa lagi? Ada pohon apa lagi? Pisang, ada pohon apa lagi? Pohon cabe, apel dan lain-lain, banyak ya, banyak tumbuhan. Tapi secara umum bagian tumbuhan itu sama. Yang pertama ada apanya? Ada akar tuh ya, bisa dilihat akar. Ya. Nah, akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Tuh ya, akar bagian penting ya. Kalau nggak ada akar, mati tumbuhan. Karena kenapa? Karena fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara atau zat makanan ya dari dalam tanah tuh. Yaitu fungsi akar yang pertama untuk menyerap air dan zat makanan. Makanya kalau nggak ada akar tumbuhan mati, karena dia nggak bisa makan, nggak bisa minum ya kalau tidak ada akar. Karena kan sumber makanan tanaman itu adanya di dalam tanah. Nah, akar itu adanya di dalam tanah ya, yang menyerap makanan zat airnya. Terus menunjang berdirinya tumbuhan ya, untuk memperkokoh ya. Kalau nggak ada akar, kalau ada angin langsung tumbuh ya, karena ada akar maka tumbuhan menjadi kuat ya. Terus juga untuk menyimpan cadangan makanan tuh yang pertama bagian dari tumbuhan, yaitu apa fungsinya tadi? Iya, perkuat pohon. Apa lagi? Menyerap air minum dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, lihat apa nih? Batang. Ini gambar batang tumbuhan ya. Apa batang tumbuhan? Batang tumbuhan adalah bagian tanaman yang menempel pada akar ya. Tuh ya, jadi setelah akar ada tumbuhan ya, dan berada di atas permukaan iya, kalau akar kan ada di bawah. Nah maka nongol tuh batang namanya ya, itu disebut batang ya, yang nempel sama akar ya. Nah fungsi dari batang apa? Fungsi dari batang
tempat tumbuhnya daun. Tuh lihat, kalau kita lihat pohonnya nih, di sini nih biasanya ada dedaunan. Itu fungsi dari batang. Yang kedua, menyimpan kadang di dalam batang nih ya, di dalam sini nih. Itu kan tadi makanan diambil dari dalam tanah oleh akar, air juga diambil. Nah disinilah disimpan ya oleh batang untuk disalurkan ke daun nantinya dan buah. Terus jalur transportasi, jalur transportasi nih, artinya yang mengantarkan makanan dari akar ke daun atau buah. Terus sebagai penyokong tumbuhan dia yang berdiri ya. Itu yang kedua apa namanya? Batang. Selanjutnya yang ketiga, bagian dari tumbuhan kita kenal apa? Daun. Tuh ya, daun bermacam-macam bentuk daun. Ya, itu nanti pelajaran selanjutnya ya. Sekarang kita kenal daun aja ya. Ini daun pada umumnya berwarna apa kalau daun? Pada umumnya berwarna hijau. Ada nggak yang warna coklat? Daun kering atau daun mati ya, daun layu ya. Terus ya, nah pada umumnya biasanya daun itu berwarna hijau. Nah disinilah tersimpannya klorofil, zat hijau daun ya, yang akan nanti membantunya fotosintesis ya. Nah itu. Nah daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Kalau kita lihat kan jauh pohon itu berwarna hijau. Nah itulah daun ya, karena ada zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah fungsi dari daun apa? Sebagai tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis. Apa fotosintesis itu? Apa fotosintesis? Perbuatan zat makanan oleh pohon di daun melalui cahaya matahari. Itu yang dinamakan fotosintesis ya. Kan makanan itu diambil tadi oleh akar ya, dari bawah tanah, salurkan ke batang sampai ke daun. Nah di daun itulah diolah ya menjadi zat makanan ya, yang namanya fotosintesis. Lalu apa fungsi daun lagi? Hello, di belakang lagi ngapain? Ayo perhatikan ya. Fungsi daun selanjutnya adalah sebagai tempat penguapan air. Ya kan tadi air diambil dari dalam tanah. Nah di daun diuap tuh ya, dengan bantuan matahari adanya penguapan ya. Terus sebagai alat pernapasan pada tumbuhan tuh di daun, napasnya tumbuhan ya. Makanya ya pada pagi hari ya, daun akan mengeluarkan oksigen. Itu yang bagus diserap oleh manusia. Nah nanti malam hari ketika dia bernapas akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Itu zat yang jahat bagi tubuh manusia. Makanya kamu kalau malam hari itu dilarang berada di bawah pohonan. Kenapa? Karena pada pohonan pada malam hari akan mengeluarkan yang namanya zat karbon dioksida. Itu zat yang tidak bagus untuk kehidupan manusia. Dan selain itu, fungsi dari daun adalah sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan ya. Bener gak? Iya. Siapa yang suka makan daun? Oh, nggak suka. Kangkung doyan nggak? Iya, apa lagi? Ayam, daun singkong, kalak-kalakan juga ada ya. Berarti kalian suka makan daun. Nah bagus buat tubuh, karena dalam daun ada juga yang namanya zat besi ya.
atau vitamin A juga ada. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita kenal bunga. Jadi dalam tumbuhan itu ada yang namanya bunga. Ya. Apa bunga? Adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni yang sangat indah, ya. Nah, fungsi bunga bagi tumbuhan, ya, bunga berguna sebagai organ perkembangbiakan, ya, dan bunga dapat mempercantik tumbuhan sehingga dapat menarik serangga dan manusia. Yaitu di dalam bunga lah ada yang namanya alat kelamin, ya, jantan maupun alat kelamin betina. Itu di dalam bunga, ya, maka terjadinya adanya buah nantinya, ya, dan juga ada namanya tumbuhan baru karena di dalam bunga terjadinya proses pembuahan atau perkembangbiakan pada makanya bunga ini sebagian dari tumbuhan, ya, karena di dalam bunga lah adanya proses perkembangbiakan bagi tumbuhan. Dan yang terakhir, ya, kita kenal yang namanya buah. Tuh, ya, ada buah, ada, ya. Nah, buah merupakan bagian dari tumbuhan yang merupakan perkembangbiakan dari bunga tuh, ya. Tadi di dalam bunga kan ada perkembangbiakan, adanya perkawinan, ya, antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Nah, dengan perkembangbiakan tersebut, perkawinan tadi, terjadilah pembuahan. Tuh ada yang namanya buah di dalam tumbuhan. Nah, setelah jadi buah, biasanya di dalam buah itu ada biji. Nah, itulah nanti yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Ya, itu. Lalu apa fungsi buah? Ternyata buah berguna bagi semua makhluk hidup. Bagi tumbuhan, buah berguna untuk melindungi biji. Yang tadi sebagai tumbuhan baru dilindungi dulu oleh buah, ya. Kan biasanya pepaya tuh ada, ya, ada bijinya di dalamnya. Itu dilindungi oleh buahnya. Dan bagi manusia dapat digunakan sebagai sumber makanan dan vitamin, ya. Ngerti nggak semuanya? Jadi apa aja tadi bagian-bagian dari tumbuhan? Fungsi dari bunga mempercantik tanaman, terus sebagai alat perkembangbiakan, ya. Insya Allah semuanya paham, ya? Paham semuanya? Ya, Bapak tutup, ya, pertemuan kali ini, ya. Jadi diingat-ingat lagi, ya, di rumahnya tentang bagian tumbuhan dan fungsi dari tumbuhan, ya. Nanti kita pelajari lagi, ya, tentang tumbuhan, ya, daunnya apa, ya, macam-macam batang, macam-macam akar itu ada lagi, ya. Sekarang secara garis besarnya tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa? Buah, bunga. Bunga ada yang bisa dimakan dan bisa dijadikan obat, ya. Bunga matahari itu ada, ya. Terus ada juga bunga ros, yang buat teh, ya. Ya, yang merah-merah warnanya. Ya, itu, ya, bisa dijadikan sebagai obat. Ya, daun, kalau daun tuh pasti bisa dimakan. Batang kangkung ada, ya, bayam bisa dimakan tuh. Tapi kalau batang pohon rambutan mah jangan dimakan, ya. Batang keras, ya. Dah, ada lagi mau bertanya? Nggak ada. Ya udah, cukup sekian.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.